Hello guys, welcome back ya to this channel dan kita sekarang akan membahas tentang refactoring ya. So di video sebelumnya ya kita udah belajar tentang code smell itu apa gitu. Apa aja code-code itu yang bau gitu ya, yang kayak gatel banget untuk diperbaikin gitu ya. Dan sekarang kita akan mencoba belajar gimana cara memperbaikin code tadi itu ya, yang code smell tadi. Nah ini ada beberapa metode ya. Tapi sih sebenarnya satu metode ini udah banyak sekali metode-metode yang lain karena kayaknya nggak apa ya, nggak cukup di satu slide ya. Nah, kian gue bakal jelasin pakai websitenya refactoring.guru. Jadinya ya kita langsung aja ke sini ya. Ini hanya formalitas saja. Jadi ada 6 cara gitu ya. Pertama kita berurusan dengan method, kemudian fitur-fitur dalam objek itu ya. Memindah fitur supaya tidak terjadi coupling ya. Ketika satu fitur diganti, fitur yang lain kena gitu, keganti juga ya. Kemudian kita mengorganize data, terus condition expression ya, ini kita harus simpelkan. Aku juga paling gatel ya, aku juga paling gatel kalau misalkan ada code yang betulnya gini, kayak ada if gitu ya. Terus di sini juga ada if, terus di sini lagi ada if lagi gitu ya. Nah, ini kita kan mencoba gimana caranya supaya membreakdown ini supaya lebih simpel aja gitu ya. Gua nggak suka code yang terlalu banyak indentation-nya gitu. Jadi kebanyakan sih orang-orang juga seperti itu ya, programmer nggak suka ada indentation-nya karena nggak enak dilihat gitu. Nah makanya terutama ini ya composing methods, terus ini nanti berkaitan juga sih. Terus simplify method calls-nya harus dibuat lebih simple lagi supaya lebih readable. Terus masalah generalization ya terkait inheritance atau polymorphism dan lain sebagainya. So kita akan langsung aja ya ke website kita ya, ke website kita, website refactoring.guru, dan kita akan mulai belajar dari composing method ini ya. Nah ini pertama ada composing method. Ini excessively long methods are the root of all evil gitu. Jadi method yang panjang itu adalah sumber dari segala kejahatan gitu ya. Nah, kejahatan code inside these methods, vagaries itu apa ya? Vagaries. Unexpected change in the situation or someone's behavior. Oke, berarti perubahannya unexpected gitu ya. Nah, di dalam method ini akan menyembunyikan execution logic dan membuat method itu sangat sulit untuk dimengerti gitu ya. Kalau ada satu method yang code-nya ada banyak banget, nah itu kalau ada kita mengganti code di dalam method itu, ya kita nggak tahu kita tuh mau mengganti apa gitu ya. Nah, alangkah baiknya ketika satu method itu kita tahu code-nya diganti di dalam method itu, kita langsung tahu, oh ini diganti untuk ini. Ya, that's why satu method itu harus melakukan satu hal. Karena ketika ada method, karena kalau method itu diubah, maka perubahan itu pasti apa ya? eh Pasti mengacu ke satu hal ya. Jadi satu method nggak bisa bukan nggak bisa, jangan digunakan oleh untuk lebih dari satu use case gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kita mau langsung mulai aja ya dari ekstrak ya. Ini coba kita lihat satu-satu ya. Oke. Yang pertama extract method. Nah, ini contohnya ya. Problemnya ketika kita ada code fragment yang bisa di group together gitu. Contoh ini dia. Ya ini print zero wing ya. Print zero atau O nih? Harusnya zero sih ya. Oh iya. Oke, never mind. Yang penting ini kan. Ini adalah print details. Dan ini print banner. Nah, kita bisa melakukan ekstrak ya. Kita bisa mengekstraksi ini menjadi satu metode sendiri gitu. Jadi ya terakhir seperti ini gitu. Nah, jadinya nah ini kan dia manggil metode lain. Ya udah, berarti metode lainnya langsung aja dimasukin di sini gitu. As a string ya. Oh, sorry, ini as a double ya. Tapi ini langsung di cast nih jadi string harusnya ya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi di ekstrak metodenya supaya lebih eh
lebih apa ya? Lebih granular lah ya anggapannya, kayak lebih lebih kecil-kecil dari satu method untuk satu tugas saja gitu. Ya. Oke, next inline method. Nah, ini when a method body is more obvious than the method itself, pakai teknik ini gitu. Jadi ketika ada method body yang apa ya? Yang lebih jelas daripada nama methodnya gitu ya. Contoh ini. Ini kan nama metodenya more than 5 late deliveries gitu. Nah, terus ini harusnya ada ini ya, harusnya ada parameter yang namanya ini gitu. Nah, dia cuma melakukan ini doang itu. Nah, kenapa ini nggak langsung di atas aja gitu ya? Karena sebenarnya badinya tuh lebih jelas daripada nama metodenya gitu. Ini kan sama-sama menjelaskan itu ya. Kita kan tahu semua kalau ini itu adalah more than 5 late deliveries gitu. Nah, kita langsung aja taruh di sini jadi inline. Oke. Terus ini kalau problemnya seperti seperti ini, ekstrak variabel. Nah, ini kan anggap aja satu line nih ya biasanya ya. Ini terlalu panjang teman-teman ya. Alangkah baiknya kalau ini kita kayak kasih variabel aja. Ini maksudnya apa gitu ya. Contoh, ini maksudnya is macOS gitu ya. Kalau ini berarti is macOS. Kalau ini is Internet Explorer ya kan. Terus kalau ini mana tadi? Kalau ini resize dan lain sebagainya. Nah, kalau ini kan cuma satu kesatuan, ya nggak usah dibuat itu juga, nggak usah dibuat variabel juga, karena kan sebenarnya juga simple ya gitu. Tapi bebas sih, kalau misalkan mau dibuat seragam, it's okay. Tapi ya sebenarnya ini kan simple lah ya, cuman ditambahkan kurung doang gitu. Nah, jadinya alangkah baiknya jadi seperti ini gitu ya. Jadi lebih enak dilihat kan. Jadi satu line itu nggak terlalu panjang ya. Gue ingat kok ada kaidahnya gitu ya. eh how much line in code should be gitu ya. Kok how much line? How much character in a line in code should be. Nah, paling nggak 80 characters gitu. Ya, standarnya sih segini, 80 karakter. Kalau ini pasti lebih sih dari 80 ya harusnya ya. Karena di enter gitu. Jadi jelek gitu ya. Lanjut, ini adalah temporary variable. Kalian punya temporary variable yang di-assign yang nge-assign result of a simple expression and nothing more. Nah, contoh seperti ini ya. Ini adalah temporary variable. Ini digunakan untuk ngitung ini doang gitu ya. Nah, kenapa ini nggak langsung di sini aja gitu ya? Order.base price-nya lebih dari 1000 gini ya. Oke. Terus replace temporary variable tadi dengan query. Problemnya you place the result of an expression in a local variable for later use in the code. Ya, ini adalah masalah teman-teman ya bagi dia ya. Quality kali item price dengan base price. Terus base price-nya dibuat untuk percabangan. Nah, di sini dia bilang move the entire expression to a separate method and return the result from it. Query the method instead of using variable gitu. Incorporate a new method in other methods if necessary. Ya berarti temporary variable tuh mungkin di kaidah ini ya itu kayak sangat sangat tricky gitu jadi harus di eliminate sebisa mungkin ya. Contohnya ya seperti ini gitu. Kita pakai method aja yang menghitung base price-nya. Nah, ini benefitnya ya. Code readability lebih mudah untuk di-understand, lebih mudah untuk dimengerti metodenya gitu. Misalkan get text daripada cuma segini. Iya sih, kalau kita gini doang, kita nggak ngerti ini apa gitu. Kenapa sekali 0,2? Oh, ternyata ini teks gitu. Ya, ini anggap aja deh misalkan ada price, ada teks juga ya. Ya kita bisa tambahin lagi teks di bawah gitu ya. Misalkan base price dikalikan, misalkan kalau di Indo PPN 10% ya berarti kalikan 1,1 ya gitu ya. Kemudian split temporary variable. Eh apa nih? Kita punya local variable yang digunakan untuk store value of intermediate value. Oh iya, jadi gini. Jadi variabel ya kita itu digunakan untuk apa ya? Eh Di-assign banyak sekali value yang nggak terkait gitu loh. Ya, maksudnya kayak bukan nggak terkait sih. Gimana ya ngomongnya ya? Sebenarnya variabel itu kan boleh ya diganti-ganti isinya, tapi
harus ada apanya ya, harus ada intention yang bener-bener bagus gitu ya. Contohnya variabel untuk counter, ya itu kan boleh. Jadi di count increment satu 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 gitu. Atau variabel untuk indeks atau apapun lah ya. Nah, tapi kalau dibuat seperti ini kayaknya kurang bagus ya. Misalkan dua, ini misalkan keliling lah ya. Nah, ini even kita pakai temp doang nih, bukan pakai keliling atau perimeter atau apa gitu. Nah, terus di sini baru luasnya, baru areanya. Tapi sama kita pakai temp gitu. Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Bukan tidak diperbolehkan, tidak dianjurkan ya. Nah, mungkin kalian mungkin ada pendapat gini. Tapi kan kita bisa memanfaatkan memori ya dengan seperti ini daripada kita bikin seperti ini nih. Nah, kan harusnya seperti ini, pakai final double parameter. Nah, sebenarnya sih betul ya. Memorinya lebih lebih sedikit yang ini, tapi for apa ya? For what cost gitu loh ya. Maksudnya kayak kita seperti ini pun ya mungkin memorinya lebih gede, tapi segede apa sih gitu loh sampai kalian eh ya semua desain atau semua refactoring kan sebenarnya trade off ya antara kita mau memperbaiki apa tapi kita kekurangan apa gitu ya. Nah, di sini karena mungkin memori sudah agak murah ya, sudah agak murah, jadinya lebih bagus seperti ini sih. Kita hanya mungkin menghabiskan mungkin boros cuman berapa sih, berapa byte doang double ya, daripada nggak readable gitu. Tapi ini kan jauh lebih readable, jauh lebih orang itu bisa lebih enak lihatnya ya. Mungkin seperti itu sih. Oke, terus remove assignment to parameter. Nah, ini apa nih problemnya? Some value is assigned to a parameter inside methods body. Nah, oh ini contohnya ini nih ya. Misalkan ada parameter, tapi kita nge-assign gitu ya. Nah, ini lebih baik jangan. Kita menggunakan local variable. Nah, kenapa? Karena ini sebenarnya ya apa ya? Seharusnya ini eh nama variabel yang di sini ya, itu harusnya kehidupannya akan selalu hidup di dalam metode ini doang kan. Ketika metode ini udah dihancurkan, harusnya kan juga ikut hancur nih. Nah, jadinya kayak apa ya istilahnya? Kayak hidup hidup kalian, hidup yang di parameter ini udah sedikit, tapi kenapa harus di interfere gitu? Kenapa harus ikut campur tangan di sini ya? Nah, kalau seperti ini ya, ini akan sangat susah untuk di debug gitu. Misalkan di bawah ini ada yang pakai input file lagi ya. Nah, kita akan bingung nilai aslinya berapa karena di sini udah di decrement by 2 poin. Alangkah baiknya dengan kita pakai variabel. Contohnya seperti result, so quantity lebih dari 50 ya udah ya. Kok sebisa mungkin ini immutable ya. Nah, satu hal lagi karena ini kan kebetulan integer ya, primitive value which is um, apa passing by copy ya, bukan reference ya. Kalau misalkan ini objek ya, sebuah objek itu kan by reference karena ini kan di stack ya. Kita kan udah pernah baca ini di modul programming. Kalau ini kan pakai stack, kalau misalkan primitive variable. Kalau objek itu kan dia di heap. Nah, kalau di heap kan biasanya passing by reference tuh, bukan passing by value. Nah, jadinya kalau reference, kalau kita mengganti seperti ini, ketika di luar method itu akan lebih parah lagi, ya karena dia akan eh, diganti di memorinya, bukan di value ini gitu. Kecuali kalau integer ini ya di sini, ya udah ketika dia di luar, ya ketika ada method yang memanggil discount ini, nilai value yang ditaruh di sini nggak akan berubah gitu. Ya. Kalau misalkan ini baru integer dengan i-nya gede ya kayak integer di Java, objek integer di Java itu baru bisa berubah. Ya. That's why kita harus refactor ini. Biasakan aja ya meskipun ini parameter, sorry, meskipun ini primitif, tetap harus seperti ini ya. Oke, kemudian replace method with method object. Ini kalian punya long method in which local variable are so intertwined that you cannot apply extract method. Nah, ini terkait dengan extract method yang tadi ya. Yang tadi ada print details ya kan. Dia bikin method baru lagi. Nah, ini problemnya kita nggak bisa nge-extract ini gitu. Contohnya seperti ini, kita ada price ya kan. Nah, di sini ada primary base price-nya, secondary-nya, tertiary-nya, terus mungkin ada add-ons, terus ada condiment dan lain sebagainya. Nah, ini akan sulit dilakukan untuk extract method
Ya, mungkin bisa dilakukan tapi mungkin parameternya akan jadi banyak gitu loh. Ya, jadi solusinya adalah mentransform method ke separate class. Jadi local variable menjadi field dari kelas itu. Ya, jadi ini kayak satu kelas aja price ini. Atau namanya price calculator lah ya tadi ya. Jadi ada primary base price, secondary, tertiary base price, ya kan. Terus ini baru ininya ada compute ya dan lain sebagainya deh gitu. Compute itu ini ya tadi ya, price ini ya. Nah, kalau di kelas itu kan lebih enak lihatnya kalau ada banyak sekali field gitu. Nah, dan kita juga nggak perlu banyak ini, kita nggak perlu ada banyak eh passing parameter, kita cukup pakai this aja di sini. Nah, karena dia menerima order di sini ya. Seperti itu teman-teman. Terus tinggal compute aja ya. Jadi sebisa mungkin sebuah method itu harus concise ya, harus kecil, harus cuman satu responsibility doang gitu. Nggak boleh lebih dari satu responsibility. Kemudian substitute algorithm ya. Nah, gimana caranya kita mau replace existing algorithm dengan algorithm yang baru? Contoh ini ya, ada people, kita mau mencari orang yang namanya Don atau John atau Ken. Ya, nah kita di string ini kita lihat apakah ada orang yang namanya Don, kalau iya return Don, kalau iya return John, kalau iya return Ken. Nah, tapi gimana kalau kita mau replace existing algorithm gitu? Ya, misalkan gua mau tambah satu orang lagi, misalkan namanya Johnny gitu. John udah ada ya, misalkan Alfred gitu ya. Nah, kita perlu nambah ini lagi gitu ya. Dan akan jadi jelek ya karena itu eh jadi coupled gitu ya. Nah, langkah baiknya dengan cara seperti ini gitu. Replace the body of the method that implements the algorithm with a new algorithm. Ya, berarti algoritmnya, implement algorithm, sebentar. Candidates ini, oh iya, berarti tinggal kita taruh di list aja ya ininya, list-list orangnya. Nah, kemudian tinggal kandidat, apakah di kandidat ini ada orang tertentu gitu. Ya kan, ada orang yang di sini, kalau iya di return. Seperti itu. Ini lebih versatile ya. Kita bisa tambahin, terus kita eh bisa kurangin dan lain sebagainya. Oke. Okay. So, itu terkait method-method ya teman-teman ya tadi ada extract method, inline method dan lain sebagainya. So, di sini ya sebenarnya sih satu 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 apa ya? Satu narasi lah ya bahwa method itu nggak boleh terlalu panjang intinya gitu dan harus satu responsibility. Next kita lanjut ke moving features within object. Nah, meskipun kita punya distributed functionality di beberapa kelas, nah kita masih ada harapan nih, ya kan? Eh, bagaimana secara dengan safe ya, dengan aman, memindahkan functionality antara kelas, kita bikin kelas baru dan menyembunyikan implementasi detail dari public access ya. Ini kaitannya dengan encapsulation berarti ya. Coba kita lihat masing-masing. Yang pertama ada move method. Nah, berarti kita memindahkan satu method ke method yang lain ya. Nah, ini dalam artian bahwa nih metodenya nggak ada parameter ya, nggak ada dependensi. Misalkan ada pun ya berarti fieldnya juga dipindahin ya ke kelas yang lain. Oke. Nah, ini biasanya ada kebalikannya ya teman-teman ya. Kadang ada yang move method atau kadang ada yang harus digabung gitu. Jadi refactoring ini nggak harus kayak, oh kok problemnya ini harus A, harus B gitu. Karena bisa aja dengan kalian mengubah ke B gitu ya, mengubah refactoring, menimbulkan problem di masalah yang lain gitu. Jadi ini adalah a matter of tools-nya aja, ya caranya aja, tapi bukan kayak kalau kalau kondisinya seperti ini berarti harus apa gitu ya. Nah, itu nggak seperti itu. Nah, kita mau move method apabila problemnya ini.
a method is used more in another class daripada its own class. Ya, ini terkait code smell juga ya. Jadi kelas ini malah lebih sering pakai method ini gitu ya. Ada yang apa? Fitur envy ya kayaknya kemarin ya. Nah, seperti itu kira-kira. Terus move field. Nah, ini sama lah ya kayak kelas tadi, tapi ini fieldnya digunakan di kelas lain tuh lebih banyak daripada kelasnya sendiri. Ya. Terus mengekstrak kelas. Nah, ketika one class mengerjakan dua hal sekaligus, ini sama kayak method sih. Jadi satu kelas itu nggak boleh mengerjakan dua hal sekaligus gitu ya. Jadi awkward. Contohnya kayak person nih. Nah, person tuh dia juga ada office area code, office number. Nah, ini kan udah ranahnya office gitu. Sorry, ranahnya telepon number ya. Ranahnya telepon number. Nah, ini udah nggak perlu, jadi kayak satu person tuh nggak perlu terlalu banyak informasi gitu ya. Nah, makanya dibikin kelas baru aja gitu, namanya telepon number. Ini baru jadi fieldnya ya. Terus kalau kayak telepon number di person ya berarti dia akan manggil objek ini ya, telepon number, terus dia akan manggil kayak telepon numbernya ya. Area code tuh kayak ini ya, kayak +62 atau kalau di telepon apa? Telepon rumahan kalau di Jakarta 021, di Surabaya 031 dan lain sebagainya gitu. Ya. Kan nggak perlu tuh area code di person tuh kan aneh gitu. Kenapa harus ada di person? Misalkan di Indonesia pun ya +62 gitu ya. Ini BTW 62 SWE dari +62 ya, asalnya. Nah, ini juga nggak perlu ya. Jadi kita bisa mengekstrak kelas. Oke, nah ini kebalikan dari tadi ya. Ini kayak code smell yang lazy class tadi. Eh satu kelas itu nggak ngapa-ngapain dan isn't responsible for anything and no additional responsibility are planned for it. Ya. Jadi it's okay misalkan kalau lazy yang kalau misalkan di masa depan akan dipakai gitu. Tapi kalau misalkan nggak dipakai, misalkan ya satu persen tuh ternyata cuma tiga doang nih. Ya udah 1% aja gitu. Nah, kalau misalkan nanti kalian yakin di telepon number nanti ada apa-apa-apa ya, it's okay dipisah gitu. Tapi kalau cuma tiga doang, ya buat apa? Overkill gitu. Ya makanya ini tadi yang gue bilang, it's a matter of art ya. Ini adalah sebuah seni cara gimana supaya lebih maintainable. Nggak ada yang saklek gitu ya aturan-aturannya di refactoring ini. Kemudian, nah, ya misalnya code smell itu subjektif ya, bukan bukan objektif. Meskipun banyak mungkin hal-hal objektifnya, tapi at some extent it's subjektif teman-teman ya. Kemudian hide delegate ini ketika client mendapatkan objek B dari field dari objek A, terus kliennya memanggil method objek B. Oke, ini berarti kayak didelegasikan ya dari klien ke A ke B gitu ya. Mungkin dari klien ke person, terus person ke department. Mungkin kliennya mau dapatin department, tapi dia dapat department ini dari person, terus setelah dapat department dia panggil departmentnya gitu. Nah, langkah baiknya pakai ini, create a new method in class A yang mendelegate call to object B. Jadi klien tidak has a department secara langsung ya, lewat si person aja. Dia kayak sebagai proxy-nya gitu ya. Oke. Ya ini lebih jelas ya secara hierarki lebih jelas, secara dependensi juga lebih jelas. Dan secara nanti kalau kalian mungkin pakai dependency injection lebih enak juga liatnya ya. Terus ini middleman. Nah, ini kebalikan yang tadi. A class yang punya too many methods and simply delegate to other object. Nah, ini kalau misalkan si person ternyata metodenya tuh banyak banget ya. Banyak banget yang cuma delegasi-delegasi ke kelas. Nah, lebih baik seperti ini aja gitu. Delete metodenya, terus force the client untuk call the method langsung aja gitu ya. Jadi nggak perlu lewat person gitu. Nah, alasan kenapa harus dipisah mungkin ya karena ini ya. Eh kayak nggak ngapa-ngapain gitu loh si personnya. Terus bakal menambah complexity yang nggak guna. Terus bisa aja memorinya juga lebih gede ya karena dia lewat satu objek gitu.
Terus berikutnya introduce foreign method. Jadi ini problemnya ketika utility class, ya biasanya kelas utility itu kayak kelas yang eh, kelas tool ya, misalkan kelas untuk mengubah format JSON ke XML atau misalkan kelas untuk mengubah format date atau ngapa-ngapain ya. Kayak Swiss Army Knife lah ya kelasnya ini. Nah, utility class itu nggak mengandung method yang kalian butuhkan, tapi kalian nggak bisa nambahin method ke kelas itu. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan ada date next day, ya berarti besoknya ya. Eh, ini dia new date, terus oh ini year-nya, month-nya, terus ini tambahin satu ya tanggalnya. Nah, ini kan terlalu panjang ya dalam satu line ya. Ini kayaknya lebih dari 80 nggak sih? Gua nggak tahu, pokoknya ini terlalu panjang sih kelihatannya. Karena ini udah harus dua line enter gini. Nah, lebih enak kita seperti ini gitu ya. Karena karena date ini kan punyanya Java ya. Kita nggak bisa kasih dot next day di sini ya. Karena kita nggak bisa ganti eh, nambahin method di class date. Karena date kan dependensi ya sebenarnya. Ya dia kan read only biasanya ya kalau dependensi itu. Nah, solusinya adalah kita nambahkan private static date ya di kelas ini ya. Private ya karena date-nya cuma ditaruh di sini doang gitu ya. Terus ya baru di sini langsung next day. Terus terus ini date-nya berarti ya kan. Nah, ini baru ini kan next day-nya. Next day-nya berapa? Berarti get year, get month, get date terus ini plus satu di sini. Ya. Oke. Next local extension. Ini apa? Utility class sama kayak tadi ya, nggak ada method yang kamu butuhkan, tapi kalian tidak bisa menambahkan method ke kelasnya. Ini kan sama kayak tadi ya. Sebentar, utility class doesn't contain a method. Oh, ini satu doang, tapi ini banyak ya. Ini the method, ya. Ini some methods, berarti ada banyak ya. Nah, contohnya kayak ini tadi ya. Kita kan misalkan udah refactor nih, jadi next day dia terima date, terus ini berikutnya date returnnya. Nah, nanti kalau misalnya ada banyak, misalnya previous day atau next 2 days ya. Nah, ini kita bisa pakai bantuan nih dari new class baru. Create a new class containing the method and make it either the child or wrapper of the utility class. Oh, oke. Berarti ini kan datemnya Java ya. Terus kita bikin kelas baru aja yang implement state ini. Terus kita tambahkan next day gitu. Terus kita tambahkan aja beberapa method-method di sini. Terus tinggal kalian kelas yang nanti manggil mf date-nya, bukan date-nya ini, tapi ini yang bawahnya. Ya harusnya nggak ngebreak lah ya code-nya, karena kan ini tetap is a date gitu. Ini kan is a date. Jadinya ini tinggal manggil ke sini juga udah cukup gitu ya. Ya kenapa refaktor? Ya tadi ya dengan alasan yang sama kayak sebelumnya, ditambah kalau misalkan ada terlalu banyak, maka klien kasihnya akan jadi utility-nya malah gitu ya. Kalau ada banyak malah jadi utility kelasnya kayak lebih dari satu responsibility gitu. Kalau cuma satu doang, mungkin dia cuma satu method untuk apa ya, sebagai membantu method lain yang lebih penting intinya gitu. Tapi kalau udah banyak sekali utility, ya dia jadi utility class gitu. Udah fungsinya bukan klien kelas lagi. Ya. So, itu yang kedua ya. Terus yang ketiga organizing data. Ini data handling ya, mereplace primitive dengan rich class functionality. Ya, ini seperti kayak primitive obsession code smell ya. Terus another important result is untangling of class association. Ya, jadi bisa aja class association-nya terlalu kompleks. Ya, ini kita bisa simpelkan dengan which makes classes more portable dan lebih reusable. Ya, kita akan lihat banyak di sini. Ini banyak banget ya cara-caranya ya. Dat, 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 dat.
Nah, ini change value to reference. Problemnya adalah kita punya banyak identical instance di single class. Oh ya, berarti ini kayak banyak sekali new, misalkan nih ya, order dia punya new customer lagi yang sebenarnya isinya sama aja gitu. Nah, kebaiknya kita mengconvert identical object ke single reference object doang. Ya, jadi misalkan customer ini sebenarnya value ya, berarti ya. Value kita bisa ubah jadi reference. Ya, ya ini sih kayaknya bukan reference secara pointer ya, mungkin lebih tepatnya ke objek gitu, supaya nanti cuma ada satu objek doang yang dibikin. Untuk menghemat memori kali ya bisa sih sebenarnya. Terus, nah ini kebalikan yang tadi ya, change reference to value. Problemnya ketika kalian punya reference object yang terlalu small dan jarang banget berganti, ya. Eh, Contohnya currency. Currency code tuh kan jarang berganti ya. Misalkan Indonesia kan IDR terus nggak mungkin ganti gitu. Nah kita bisa jadi value aja gitu. It's okay pakai value aja supaya nggak terlalu banyak sekali kelas-kelas yang ada di heap gitu ya. Jadinya nanti memakan memori heapnya nanti. Oke, terus berikutnya duplicate observed data. Ini berarti is to mean data stored in classes responsible for GUI. Ini apa maksudnya ya? Oh, ini kayak intertwine gitu ya, kayak coupling. Berarti di interval window kita ada calculate length, calculate n-nya juga gitu ya. Ini bukan SRP lagi, bukan single responsibility principle. Jadinya ada macam-macam gitu. Nah, langkah baiknya kita bisa eh memisahkan itu ya. Jadi seperti ini. Jadi ada interval sendiri. Dia itu udah start, end sama length. Sebentar. Ini berarti calculate length, calculate end. Interval window. Oke, SRP tadi ya. I see. Ya, ya intinya harus SRP lah ya. Kalau window ya udah untuk window doang, kayak ada field-fieldnya, text fieldnya, ya. Terus ada juga fokusnya gitu ya. Fokus ini kan lebih ke kayak eh dialognya ya atau windownya. Berarti ya ini benar taruh sini. Tapi ketika udah calculate panjangnya atau calculate endingnya gitu ya, jadinya ini harus dipisahkan ke satu kelas. Self encapsulate encapsulate field. Kalian menggunakan direct access to private field inside a class. Contohnya eh bedanya apa ini ya? Oh, kalian langsung pakai low sama high-nya di dalam method ini ya. Harusnya nggak boleh karena kita kan udah ada getter sama setter, jadinya pakai get aja gitu. Ya karena sebenarnya bisa aja loh kalau misalkan kita sempat kenapa sih harus pakai get meskipun di dalam kelas yang sama? Kan bisa aja di dalam get ini ada logic lagi selain dia return low gitu ya. Meskipun jarang sih sebenarnya. Atau mungkin setter. Biasanya setter juga ada logiknya selain hanya set this apa sampai dengan apa gitu ya. Nah, makanya biasakan aja seperti ini gitu ya. Ini hanya pembiasaan aja sih sebenarnya. Supaya lebih encapsulation aja. Terus, ini kebalikan yang tadi, replace data value with object. Masalahnya adalah kelas itu contain a data field. Fieldnya itu punya own behavior sama associated data. Jadi customer ini terlalu banyak ya, terlalu banyak responsibility-nya gitu. Alangkah baiknya ini bisa dipisahkan jadi customer sendiri. Terus replace array with object ya.
Nah, kita ada array yang berisi various type of data. Nah, ini contoh ya, misalkan nih, ini semantiknya lah ya, row 0 itu misalkan klub bola. Terus row yang ke satu ya, itu atau array ke satu ya, array ke satu itu mungkin jumlah menangnya ya selama ini gitu, sama dari pernah berdiri. Nah, kok seperti ini bingung tuh orang-orang future developer bingung lihat code kalian gitu ya. Maksudnya nol itu apa? Maksudnya satu itu apa? Ya, alangkah baiknya kalian juga membuat kelas baru, misalkan performance ya, performance class. Terus ini ya di dalamnya itu ada field lagi, nama sama win-nya berapa gitu. Terus langsung set aja di sini ya. Oke. Terus mengubah unidirectional association to bidirectional. Nah, masalahnya kalian punya dua kelas yang each ya masing-masing membutuhkan fitur yang lain, tapi asosiasinya itu cuman unidirectional doang. Misalkan order nih sebenarnya butuh customer loh, tapi ya dia cuman unidirectional customer yang punya order gitu. Nah, caranya gimana supaya order ini bisa punya ke customer juga? Nah, bisa aja kita add the missing association to the class that needs it gitu. Bisa aja nanti si order dia itu kayak punya punya field customer ya. Terus gimana cara cara masangin customer ke order? Jadi ketika customer ini create new order atau access new order, dia bisa aja kayak ada method order.setCustomer terus isinya itu this gitu. Berarti si order nanti akhirnya punya customer ya. Tapi hati-hati ya, bidirectional itu much harder to implement dan maintain daripada unidirectional loh doang. Nah, ini kebalikannya, kita punya directional association tapi one of the class itu sebenarnya nggak pakai loh gitu. Sebenarnya order ini nggak pakai customer, ya udah dihapus aja gitu ya. Karena ya namanya juga tadi event drawback-nya lebih ini ya, lebih kompleks, ya ngapain, hapus aja gitu. Terus encapsulate field, kalian punya public field ya. Ini udah kita jelaskan ya di modul OP, biasakan pakai private ya. Meskipun katanya nggak guna, tapi siapa tahu in the future ya, cat name ini mungkin nanti ada logiknya di dalam, terus set name juga ada logiknya gitu ya. Apa sih contoh logiknya? Misalkan nih, nanti di cyber security ya, kalian tuh harus melakukan sanitation code ya atau input checking ya supaya nggak ada payload yang malicious gitu. Misalkan nggak ada nama itu yang dibuat aneh-aneh ya. Nanti misalkan ada nama orang namanya kayak kurung HTML apa-apa gitu ya. Nah, itu nanti kalian bisa kena attack yang namanya SSS atau cross-site scripting. Nah, itu bisa aja disanitize lewat sini ya, tapi harusnya sih disanitize-nya lewat domain layer ya, nggak lewat objek personnya langsung, tapi ya kurang lebih seperti itulah ya. Mungkin ada banyak layer pengecekannya. Bisa seperti itu ya. Terus encapsulate collection, ini apa nih? Problemnya adalah kelas itu mempunyai collection field and a simple getter and setter for working with the collection. Oh, jadi mungkin kayak kalian tuh punya sebuah objek ya, atau field. Nah, contohnya misalkan fieldnya tuh set gitu ya, atau himpunan gitu. Jadi apa sih beda himpunan sama array? Jadi himpunan itu kayak array, tapi dia tuh nggak peduli urutannya. Dan ketika ada apa ya, objek yang identik ya. Misalkan kalau array itu kan bisa aja array yang pertama namanya Budi, terus array yang ketiga namanya juga Budi. Itu kan boleh. Tapi kalau set tuh nggak bisa. Ya, kalau udah Budi ditambahin Budi lagi, dia hitungnya tetap satu Budinya. Nah, itu adalah himpunan ya. Kalau kalian ingat pelajaran matematika SMA ya, himpunan. Nah, ini set itu dia cuma digunakan untuk get courses sama set courses doang. Kayak bukan useless sih. Sepertinya kayak kurang memanfaatkan lah ya, kurang memanfaatkan semantik arti dari metodenya. Nah, jadinya kita pakai seperti ini yang lebih bagus lah ya. Kalau get courses ya. Nah, ini adalah kita nge-return set yang nggak bisa dimodify. Ya, jadi cuma read only ya setnya. Nah, terus di sini kalau set courses ini nggak langsung set
gini ya, karena kalau set courses kita harus get courses, kita harus nambahin, terus kita harus set lagi gitu ya. Nah, kita bisa bisa aja lo langsung bilang kita mau add course, satu course aja di sini. Ya, ini beda, lihat perbandingannya ya. Ini kan courses, ini course doang. Nah, ini tipe datanya adalah course. Nah, ini berarti set itu adalah set atau kalau array lah ya, ekuivalennya array of course, tapi ini set of course ini. Nah, di sini kita tinggal add course aja. Kita mau tambahin di set itu. Jadi kita nggak perlu ambil semuanya, terus ganti, terus taruh semuanya gitu ya. Ini kan kayak gitu, seperti itu. Kita mau set course, berarti kita harus get course-nya semua, harus ganti, terus taruh semua gitu ya. Dan di sini bedanya ini cuma nge-patch doang, kayak nempelin doang loh. Kita kayak nambahin, tambahin satu course ini doang dong gitu ya. Terus remove juga sama. Kita mau ambil satu course doang dong gitu ya. Oke, terus lanjut. Replace magic number with symbolic constant. Nah, ini magic number itu contohnya kayak ini ya. Kayak ada beberapa constant yang mungkin magic. Kelihatannya kayak nggak jelas gitu loh. Misalnya 9,81. Nah, ini kan potensial energi ya. Aduh, dulu rumusnya apa ya potensial energi ya? M kali MGH ya? Massa kali gravitasi kali tinggi gitu. Nah, dengan seperti ini kita bingung nih, 9,81 ini apa? Ini konstanta apa gitu. Nah, kita bisa kasih seperti ini ya, pakai ya penamaan lah ya, pakai konstan ini, gravitational constant kita tinggal tinggal tempelin aja di sini gitu. Ya ini macam-macam ya, bisa pakai pi atau golden ratio atau lain sebagainya gitu, bisa taruh sini. Terus replace typecode with class. Nah, class yang punya field content yang berisi typecode ya, the value of this type nggak digunakan operator condition of affect behavior of the program. Contoh di sini ada person ya, ada golongan darah kan, O A B A B. Terus ada blood group, terus integer. Nah, blood group ini ya, ini berisi kayak misalkan O ya udah misalkan O di sini 1 A2 B3 AB4 gitu ya. Kok blood groupnya 1 berarti ini O gitu. Nah, ini nggak bagus ya, karena satu kelas itu dia bisa lebih dari satu responsibility nih. Ya kan? Dia ada lebih dari satu responsibility, makanya ini lebih baik kita pindahkan di sini ke blood group. Jadi ini kayak enumeration lah ya, kayak enum di Java. Jadi golongan darah O itu blood group tersendiri, A tersendiri, B tersendiri, AB tersendiri. Jadi blood group yang di sini ya. Jadi tipe datanya udah blood group ini, bukan lagi integer. Oke. Terus replace typecode with subclasses. Nah, ini problemnya ya, you have coded, kalian ngoding tipe yang langsung mempengaruhi program behavior. Nilai dari this field trigger various code inconditional. Ya, ini sama kayak tadi sih ya, employee. Terus ini tipe employee-nya, antara engineer atau salesman. Nah, tapi kan dua-duanya sama nih, engineer is an employee, salesman juga sebuah employee. Nah, tapi di sini juga tambahan lagi kalau kedua ini ya, apa? Kedua tipe ini itu kayak banyak sekali algoritmanya udah beda gitu. Misalkan get salary gitu ya, get salary di sini di dalamnya pasti ada nanti ya if this dot engineer sama dengan satu, atau if this salesman sama dengan true gitu ya, atau atau misalkan bukan get salary tapi misalkan get bonus, atau mungkin get hari cuti lah ya, get day off, get number of day off gitu. Nah, itu kan beda-beda. Banyak sekali if di dalamnya. Nah, langkah baiknya kita menggunakan subclass di sini ya. Jadi nanti kan engineer, salesman, kita bisa cek kok di employee nanti. Misalkan if objek ini instance of engineer atau instance of salesman, atau mungkin lebih baik lagi nggak pakai instance of, tapi mungkin lebih pakai polymorphism ya. Lebih bagus pakai polymorphism. Oke, next ya. Replace type code with state atau strategi.
Nah, ini sama kayak tadi lah ya, tapi ini mungkin approach lain. Kita bisa pakai strategi pattern. Nah, misalkan tadi employee ya, misalkan set strategi, employee tab-nya misalkan engineer gitu. Berarti nanti ya strategi untuk mendapatkan salary pakai pakai metodenya engineer gitu ya. Ini lebih lebih keren lagi sih dibandingkan yang sebelumnya. Oke. Nah, ini state of strategi ya. Karena ini mungkin karena bentuk ininya mirip banget sama state pattern sama strategi pattern. Nah, ini kebalikannya, replace subclass with field. Kita punya subclass yang perbedaannya cuma method yang constant returning gitu. Contohnya male dia cuma get name M, female dia cuma get name F. Udah gitu doang gitu. Ya udah lebih baik digabung aja gitu ya. Ya, balik lagi ini adalah art ya teman-teman. Jadi mungkin mungkin iya lebih bagus dipisah male sama female, tapi buat apa gitu ya? Terlalu banyak complexity. Jadi ada trade off antara readability sama complexity juga ya. Ada trade offnya. Jadi tinggal get code di sini aja ya udah bebas ini code-nya misalkan M sama F gitu ya. Kecuali mungkin ada dua nih di sini atau tiga ya, atau tiga yang mungkin berbeda antara male sama female banyak yang berbeda gitu. Tapi kalau cuma return constant gini dong ya udah jadi satu aja ya. Oke, udah tiga ya, udah setengah jalan ya. Gua minum dulu. Nah, ini ini mirip ya. Yang berikutnya kan simplifying conditional expressions. Nggak mirip deh. Simplifying conditional expression. Ini conditional tend to get more and more complicated ya. Ini cenderung lebih complicated in the end ya, in the future. Kalau misalkan logiknya sering bertambah ya. Misalkan kayak strateginya bertambah atau misalkan hal yang mau diproses itu bertambah, jenisnya bertambah gitu ya. Mungkin gendernya bertambah gitu ya. Karena kan sekarang udah woke culture ya kan. Kayak gender itu udah banyak gitu, even ada 16. Nah, itu kan bertambah terus nih setiap tahun gitu ya. Terus apa? Pronoun juga bertambah ya. Nah, ini akan menjadi sangat sangat banyak sekali if-nya nanti gitu. Nah, makanya di sini ada cara-caranya gimana caranya supaya nanti kalau ada tambahan nggak perlu nambahkan if lagi ya karena itu coupled ya. So di sini kita coba lihat satu-satu ya. Caranya gimana? Oke, yang pertama consolidate conditional expression. Jadi problemnya di sini kita punya beberapa conditional yang menuju the same result or action. Ya, ini kayak banyak if tapi ternyata sama aja gitu loh. Nah, ini ya udah cukup satu aja, if not eligible for disability. Ya. Nah, ini tinggal di sini kita declare method ini yang isinya if seniority kurang dari 2 or ini. Ya udah terus return 0 gitu ya. Gampang sih ini harusnya. Terus consolidate duplicate conditional fragment. Nah, ini contohnya kayak ini fragmentnya sama nih ya, bodinya tuh sama persis. Kok sama persis? Nggak sama persis. Cuma kayak algoritma itu mirip-mirip gitu loh. Ini sign-nya tuh mirip gitu. Nah, ini lebih baik ini dikeluarkan dari if. Ya, karena nggak usah dua kali buat apa gitu ya. Sign-nya langsung di luar. Next, decompose conditional. Ini berarti apa nih? You have complex conditional if then. Jadi if ini atau after and gitu ya. If summer sebelum summer atau setelah summer. Sebelum summer atau setelah summer. Oke. Okay. If that before summer start. Ini aneh sih ya. After summer. Oke, okay, berarti di sini dia ditambahkan winter service charge. Berarti yang nggak baca nih winter gitu ya. Atau gimana sih? Oh, ini anggap aja nih summer. Ini selain summer gitu kan ya.
mungkin di sini dia ada cuma dikotomi dua doang ya, antara summer atau enggak winter gitu. Ya anggap aja di sini berarti winter, di sini summer. Oke. Nah, ini kompleks teman-teman ya. Jadi lebih baik kita giniin aja gitu. Jadi ada method is summer, dia return boolean nanti ya. Cuman tinggal kita tambahkan date, dan di method ini ya kita pakai function ini gitu. Terus kita taruh di sini, kalau summer bener berarti dia. Nah, ini bikin lagi nih ya summer charge. Summer charge quantity. Berarti kalau summer charge ya, nanti quantity-nya masukin sini. Nanti dia tinggal ngitung yang ini yang bawah ya. Kalau winter charge berarti nggak perlu ada winter service. Berarti perlu nambahin winter service charge-nya di dalam method ini ya. Ya, jadi lebih readable lah ya ini benefitnya. Oke, replace conditional with polymorphism. Nah, ini nih yang gue kurang nggak suka ya. Gue paling suka itu kayak paling satisfying ya, itu ngelihat code yang banyak sekali if cabang-cabangnya. Terus dengan adanya polymorphism atau dengan ada design pattern, jadi lebih simple gitu ya. That's why gue suka banget sama strategi pattern sebenarnya. Ya, jadi ini bird ya, class bird, terus get speed ya, ini adalah metodenya. Terus ini lihat nih tipenya, tipe burungnya apa? Kok European dia kayak gini nih. Kok African dia gini. Kalau Norwegian gini. Nah, ini kan cocok banget ya kita pakai strategi pattern ya. Nah, ini kita bisa pakai polymorphism seperti ini. Jadi ada European, dia extend bird, get speed-nya sekian, get speed-nya sekian, Norwegian blue, get speed-nya sekian. Terus birdnya tinggal get speed. Udah tinggal gini doang, kelar. Nggak usah kayak gini. Aneh ya. Ini bayanginnya ada berapa indentation ya? 1, 2, 3, 4 gitu ya. 4 sampai ya. Ini cuma berapa? Cuma 2, 1, 2 doang. Ya kan? Lebih enak lagi ya nih kalau gini ya. Kalau kita misalkan mau nambahin burung lagi, eh ya udah tinggal di bawahnya aja gitu. Tinggal di bawahnya kita tambahkan kelas apa, extend bird, terus double get speed, ya kita implementasi ininya gitu. Udah kelar. Kalau ini kita harus ngotak-ngatik kelas bird-nya gitu ya. Terus berikutnya remove control flag. Jadi kita ada boolean variable eh yang beraksi seperti control flag untuk multiple boolean expression. Nah, jadi kayak ya ini mungkin kalian udah jarang pakai lah ya. Karena udah ada dari awal sih gue udah ngajarin kalian pakai break, continue, dan return. Jadi ada sih dulu, gue juga awal-awal coding kalau nggak kenal break, continue, dan return ya. Gue dulu nge-skip belajar ini, BTW teman-teman. Break, continue, sama return di dalam for loop ya. Biasanya sih dalam for loop. Untuk misalkan eh kita kayak ada flag gitu loh. Kok flag tuh kayak variabel lah ya, variabel yang isinya tertentu. Terus kita setiap kali looping kita cek ini variabelnya ini bener, ini maksudnya eligible untuk di break atau enggak gitu. Nah, jadi kita nggak perlu nggak pakai break sama continue, tapi secara code tuh lebih kompleks gitu loh. Karena kita pakai control flag ini. Ya, alangkah baiknya kita langsung aja pakai break continue karena kan kita udah pernah belajar ya sama return langsung. Ya, contoh gini, contoh kayak misalkan algoritma gini sih. Misalkan find people gitu ya, find person, ya kan? Nah, terus di sini kan kita for i sama dengan 0 ya kan? Terus i itu kayak people.length ya kan? People.length i plus plus ya kan? Kayak biasalah. Nah, terus di sini if kayak ketemu gitu ya. If ketemu, ya udah di sini kan langsung return ya harusnya ya. Return true gitu. Nah, ini dulu gua nggak, karena gua nggak paham kalau setelah return itu udah kelar. Atau gua nggak paham return tuh boleh ditaruh di dalam for. Jadinya gua di sini kasih variabel lagi, misalkan ketemu ya, ketemu sama dengan true gitu, sama dengan true. Nanti baru di bawah ini baru return ketemu gitu. Baru return ketemu. Nah, di sini ketemu sama dengan false. Ketemu sama dengan false. Nah, di sini kan ya lebih baik kayak gini ya. Jadi langsung gitu. Kita nggak perlu ya misalkan let's say array-nya ada 1 juta gitu ya. Misalkan di iterasi pertama udah ketemu, ya itu langsung return true gitu. Nggak perlu sampai terakhir terus baru return true di bawah. Ya, ini lebih ke performance sih daripada
desain pattern ya. Terus null object kita udah pernah belajar sebelum-sebelumnya di desain pattern ya. Ini misalkan ada pengecekan null, ya ini lebih baik kita pakai polymorphism aja gitu. Nah, jadi contohnya seperti ini, ada null customer. Kalau get plan berarti null plan ya. Null plan ngapain? Null plan ya nggak ngapa-ngapain ya. Misalkan get plan berarti dia null gitu. Sorry, get plan berarti null plan. Nah, tapi nanti null plan bebas sih mau diapain gitu ya. Intinya udah nggak perlu pengecekan if customer sama dengan null. Jadi kita menganggap semua customer itu sama ya. Kita menganggap semua customer itu sama dan supaya nggak ada pengecekan lagi ya. Nih, dozens of check of null membuat code kita lebih panjang dan lebih jelek. Ya, drawbacknya ya kita harus bikin kelas baru. Terus assertion. Nah, sometimes kita perlu, ya ini sih kita kayaknya belum pernah belajar ya tentang assertion ini. Nah, untuk kayak kadang misalkan for a portion of code to work correctly, beberapa kondisi itu harus true terlebih dahulu. Ya misalkan sebelum ngerjain ini di atas sudah harus true dulu, berarti harus dicek dulu. Nah, kadang ada method ini ya, assertion di Java juga ada. Dia harus pastikan dulu kalau ini true, ya kan, baru bisa lanjut ke bawahnya. Ya ini even dia nggak nge-throw error ya. Ya kita sebenarnya ada juga sih opsi kalau kita mau nge-throw error gitu. Kita ngecek dulu di atas, terus baru di bawahnya gitu ya. Kita ngapain? Ya, ini lebih ke tips aja sih, bukan 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 apa ya? Bukan desain principle gitu. Ya, oke. Next ya. Ini simplify method calls. Nah, ini mirip kayak tadi ya, tapi bedanya apa nih? Ini membuat method calls simple dan lebih gampang untuk dimengerti. Ya. This in turn simplifies the interface for interaction between class. Jadi interaksi antara kelas-kelasnya juga lebih simple gitu ya. Mungkin kalau ini itu lebih kayak method secara umum lah ya, kayak metodenya apa aja gitu. Tapi kalau ini lebih memfokuskan ke isi metodenya apa ya. Atau enggak, ini lebih ke memanggilnya ya berarti ya. Lebih ke memanggil metodenya, kayak parameternya gitu-gitu. Untuk lebih memanggil metodenya yang atas ini tentang isinya dan juga metode apa aja gitu ya. Ini lebih ke cara manggil ya. Kita lihat satu-satu, ini banyak juga ya. Oke, ini punya simple method yang nggak punya data yang cukup ya untuk melakukan certain action. Kita tambahkan data di sini ya di parameternya. Ini kebalikan, kalau parameternya nggak digunakan untuk apapun, hapus aja ya. Very obvious, very straightforward. Rename method ya, ini ya harus di rename ya, ini psikopat sih yang namain get SNM nih ya. Second name gitu, ngapain harus SNM ini ya. Code kalian nggak akan, apa ya, kalian mempersingkat code itu nggak bikin kalian jago gitu ya. Malah bikin orang lain pusing gitu. Bukan bukan berarti kalian programmer yang baik ya, kalau singkat-singkatin nama kayak gini. Karena bingung gitu. Secara memori pun nggak beda jauh lah SNM sama second name gitu. Apa sih yang membuat teks sekecil ini tuh berharga gitu ya? Udah nggak berharga lagi secara memori gitu. Oke, terus separate query from modifier. Nah, mungkin ini ya kayak penamaan lah ya, eh penamaan method ya. Misalkan get apa. Nah, itu ya harusnya tidak ada perubahan di dalam. Kecuali kita set apa ya. Nah, itu baru ada perubahan. Nah, makanya query sama modifier ya, itu harus dibedakan gitu. Nggak boleh disamain. Contoh ini kayak aneh sih. Get total outstanding and set ready for summaries. Ini terlalu panjang ya. Even satu method ada berapa? Ada dua responsibility.
Nah, ya harusnya dipisah lah ya, get outstanding, set ready for summaries. Ya, meskipun ini mungkin saling terkait, tapi aneh gitu loh kalau satu metode eh ada dua strategi sekaligus gitu. Ya, kalau mau sih ada satu metode lagi yang memanggil ini get outstanding sama get ready for summaries, ya udah panggil metode satu itu doang untuk memanggil dua ini ya. Kemudian parameterize method. Nah, ini metode yang aneh nih ya kan. Ini kalau mau raise 5% tuh ada metode lagi. Kalau 10% ada metode lagi. Nah, ini multiple method perform similar action ya, tapi cuman berbeda di internal value. Ya, algoritmanya sama cuman beda di internal value-nya doang. Ya udah, kita kasih parameter di sini ya. Raise percentage-nya berapa? Mau 5, mau 10, mau berapapun tuh bisa gitu. Ya, ngapain kita pakai 5, 10 di sini? Aneh gitu. Terus introduce parameter object. Nah, mungkin method kalian ada repeating group of parameter nih, misalkan start end start end start end gini ya. Nah, kita bisa pakai ini, langsung pakai date-nya aja. Nanti di date itu dalamnya ada start sama ada end-nya. Jadi date get start, date dot get end gitu ya. Lebih simple jadi parameter itu nggak boleh panjang-panjang teman-teman, nggak boleh banyak-banyak. Nanti membingungkan orang yang pakai metode ini. Terus preserve whole object. You get several values from an object, kemudian pass them as parameter to a method. Several value from an object and pass them as parameter to a method. Oke. Ya, ini sama sih kaitannya kayak sama yang tadi ya. Lebih baik satu parameter aja. Jadinya langsung aja ini daystem range di sini. Nanti di dalam method ini baru .get low, .get high gitu ya di sini. Passing the whole object. Drawbacks-nya less flexible. Iya. Sama satu lagi, kalau misalkan ini gede ya, ini adalah objek yang heavy, objek yang expensive, si daystem range, ya lebih baik seperti ini gitu ya. Lebih baik pakai ini doang. Tapi kalau ini mungkin isinya cuma beberapa field, beberapa method doang, nggak perlu yang besar, ya pakai ini aja gitu. Ya. Sekali lagi ini adalah desain ya teman-teman. Nggak ada yang saklek ya terkait aturan-aturannya. Beberapa ada sih yang saklek ya, kayak tadi get apa-apa, and set apa-apa itu jangan sih. Terus remove setting method. The value of a field should be set only when it's created and not changed at any time after that. Nah, kalau ada value di customer yang nggak boleh diganti, ya contohnya misalkan, apa ya contoh di customer yang nggak boleh diganti ya? Nggak kepikiran gua. Apa ya? Mungkin golongan darah. Golongan darah bisa jadi, takutnya default ya. Apa ya yang nggak boleh diganti ya? Ya, let's say ID lah ya, ID di database ya. ID di database nggak boleh diganti tuh, nggak boleh diganti secara langsung ya. Or even sekali created tuh ya nggak boleh diubah-ubah lagi ID-nya. Nah, kalau ada field ID di sini, kita nggak boleh, ya yang pasti private ya, private ID. Tapi kan biasanya default otak kita adalah kalau private ID, private field, harus ada getter sama setternya. Nah, kalau kalian udah tahu ID itu nggak boleh diganti, ya nggak usah pakai setter gitu. Oke, next ya. Replace parameter with explicit method. Ini apa nih? Oh, ini bahkan aneh juga nih ya. Ada set value, ini kayak mau, ini kayak key value ya. Ini key-nya apa, ini value-nya apa. Jadi kalau height, 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 height ya. Height itu value-nya apa. Kalau width atau lebar, value-nya apa. Ini aneh, ya kan? Lebih baik kayak gini aja, lebih enak dilihat kan. Set height-nya berapa, tinggal height-nya sama dengan argumennya apa gitu ya. Atau value lah ya boleh.
Ini harusnya value sih. Ini aneh juga nih, nggak boleh argumen doang. Set with, ini value gitu ya. Karena semua orang tahu nih argumen ya. Value-nya apa gitu. Explicit methods. Oke. Okay. Replace parameter with method call. Calling a query method and passing it results as the parameter of another method. Well, that method could carry the query directly. Oke. Okay. Contohnya ini. Vendor price, ini discounted price. Ada base price, season discount, dan fee. Ini base price-nya. Ya. Season discount-nya ini. Terus fee-nya ini. Discounted price, season discount. Nah, ini kan ini ya. Jadi ini udah ada method di dalam kelas yang sama. Ini juga ada method di kelas yang sama. Yang ngapain ditaruh ke variabel lagi gitu ya. Jadi ya langsung aja call langsung gitu. Jadi ini nggak usah ada temporary variable lagi. Jadi cukup seperti ini. Ini masih dalam apa ya, goal yang sama, yaitu untuk mengurangi jumlah parameter ya. Lagi-lagi kan long list of parameter hard to understand ya. Dan ini juga ya, metodenya nggak dipakai di kelas lain, di privatein aja ya. Metode untuk misalkan untuk membantu metode yang lain lah ya. Ya, di privatein. Terus replace constructor with factory method. Nah, kita ada complex constructor yang melakukan something more than just setting parameter value. Ya, jadi misalkan apa ya, complex constructor yang oke, misalkan di sini banyak code lagi ya, di bawah this.type-nya ada banyak code lagi. Nah, kita bisa lakukan seperti ini kalau gitu. Lebih baik kita pakai static factory method ya. Pakai factory method, kita nggak usah pakai new employee, kita cuma tinggal employee.create aja, terus tipenya apa gitu. Terus ini ngapa-ngapain, terus baru return employee ya. Kenapa refactor? Ini apa? Replace type code with classes. Oh, nah, kalau misalkan seperti ini ya, kayak tadi, yang kita nge-replace ini ke subclass, ya lebih enak kita pakai factory. Benefitnya ya, can return already created object. Constructor can return already created object. Nah, bisa aja kita mau mengontrol nih jumlah employee-nya, ya kan? Kayak misalkan singleton pattern gitu. Nah, itu lebih baik pakai ini, gitu ya. Beberapa benefitnya itu sih. Kemudian replace error code with exception, ya. Ini kita udah bahas juga di OP ya. Ini karena kita nggak tahu nih minus 1 itu apa. Kayak errornya apa gitu. Dictionary-nya apa sih? Kayak kamusnya apa? Minus 1 itu apa? Minus 2 apa? Minus 3 apa gitu. Jadi kita lebih enak pakai balance exception gitu. Jadi ada exception yang lain ya berarti kita bikin kelas exception baru gitu. Ya. Nah, ini kecuali misalkan yang exception code yang udah terkenal ya, misalkan kayak HTTP error code 404 not found, 401 unauthorized gitu-gitu, ya itu it's okay gitu ya, karena semua orang tahu. Tapi kalau code kalian yang kayak gini dong, ya nggak tahu gitu ya, minus 1 ini apa. Kalau 0 tahu lah ya, 0 biasanya sih untuk kalau kalau sukses biasanya 0 gitu. Tapi kalau ini aneh-aneh nih, bisa aja error code nih lain-lain. Selain 0 tuh bisa error. Tapi value selain 0 tuh bisa apapun. Ya, jadi lebih baik kayak gini. Alright, terus request expression with test. Oke. Ini berarti nah, kita nge-throw exception kalau simple testnya tuh bisa gitu loh. Jadi exception tuh ada dibuat tuh untuk misalkan ya kita udah belajar di OP ya. Ketika ada banyak sekali if yang bercabang-cabang ya kan. Terus ada error. Nah, itu cocok untuk exception. Ya, misalkan di try ini ada banyak nih, ya kan? Di try ini ada banyak sekali statement-statement dan bisa aja di antara satu statement itu ada yang bikin error. Kayak gini tuh oke. Tapi kalau gini doang, ya ini cocok digunakan tuh gini doang nih sebenarnya. Untuk period number, bisa sama dengan value length,
terus return 0. Nah, kalau ini gimana sih? Period number, values. Oh, ini ketika ini ya, out of bounds exception. Berarti misalkan ini -1 atau ini lebih dari yang di-declare gitu. Nah, makanya kita cek dulu di sini gitu. Kita cek dulu kalau period numbernya lebih gede dari values.length atau period numbernya kurang dari 0, berarti dia return 0. Artinya dia kayak error lah ya. Selain itu true. Nah, ini sama, ini true-nya di sini. Ya, ini kan gampang, sebenarnya cuma tinggal gini doang ya, nggak usah pakai try. Pakai if doang. Lagian di sini kita nggak perlu bikin new exception yang baru ya. Oke, terakhir ya teman-teman, dealing with generalization. Abstraction has its own group of repository technique, terutama associated with moving functionality along class inheritance hierarchy, membuat kelas baru dan interface baru, dan mereplace inheritance with delegation and vice versa. Ya, kita coba lihat satu-satu lah ya. Ya, intinya masalah superclass, subclass, gitu-gitu. Oke, pertama pull up field. Nah, dua kelas yang punya field yang sama, ya, lebih baik jadiin satu aja di parent-nya, ya. Ini juga sama, ya, ini yang method. Terus, pull up constructor body. Subclass kita punya constructor with code yang mostly identical. Identical. Ya contohnya kayak ini ya, misalkan ada employee nih, ada manager, terus misalkan mungkin ada supervisor gitu ya. Nah, di dalam ini kurang lebih sama, this name, this.id, ya ini sama semua. Nah, kita bisa pakai super di sini ya. Ini kan super constructor. Jadi nanti employee-nya kayak ini new employee name ID gitu ya. Ini harusnya di OP udah ke cover lah ya. Terus ini kebalikan tadi, pull up field, ini baru push down field. Nah, kalau si method ini cuma digunakan di salah satu dari, ingat ya, salah satu ya. Kalau udah dua, lebih baik di atas. Tapi kalau cuma satu, sebentar. Is fit only use only in few subclasses. Ya berarti lebih dari satu is okay sih ini sebenarnya ya. Tergantung lah ya, tergantung. Makanya trade off nih, lebih lagi-lagi trade off. Menurut gua sih kalau kalau diturunin ke bawah itu cuman untuk satu aja sih, satu kelas doang. Kalau udah terlalu banyak kelasnya yang pakai eh kalau satu doang di sini kan turun. Kalau udah lebih dari satu menurut gua udah di atas sih. Harus udah di atas. Misalkan soldier sama tank sama-sama pakai ya. Atau misalkan unit ini ada misalkan 10 subclass, dua doang yang pakai menurut gua sih taruh di atas aja. Itu gua sih tergantung kalian ya, gak ada yang saklek ya laki-laki. Karena menurut gua pun harus OOP yang baik ya. OOP yang baik itu satu kelas ini anaknya tuh nggak boleh terlalu banyak juga ya. Anaknya mungkin cuma berapa gitu. Ya tergantung sih sebenarnya ya kalau ini interface ya juga ya. Kalau interface kan anaknya bisa banyak ya. Oke, never mind guys. Ya intinya kalau sedikit lah ya, sedikit yang pakai ya udah turunin gitu ya fieldnya gitu. Kalau banyak yang pakai naikin gitu. Ini sama kayak method tadi ya. Terus extra subclass. Kelas yang punya fitur yang hanya digunakan di certain classes. Contohnya misalkan unit price sama employee ya kan. Ini lebih baik di labor item doang. Lebih baik di labor item aja gitu. Ya ini kurang lebih sama sih seperti extract method ya. SRP single responsibility lagi nih. Ini kebalikan yang tadi ya harusnya ya. Eh, common field and method. Tadi apa? Just only in certain cases. Ya ini kebalikan yang tadi sih. Eh, kebalikan nggak ya ini ya? Kayaknya nggak deh, kayaknya nggak kebalikan deh. Nah ini beda use case. Beda kasus nih.
Ini kan dia turun ke bawah, jadi label itemnya doang yang punya ini. Ini cuman interface kali ya. Terus kalau ini berarti, oh ini ditaruh ke atas, get name sama get annual cost-nya taruh di atas, terus ini dihilangin gitu ya. Yang tadi kan ini taruh ke bawah. Ya kebalikan sih dia, tadi kan ke bawah, ini ke atas gitu. Ya. Terus extract interface, nah ini contohnya ya, misalkan ada nanti kelas lagi, misalkan kelas manager ya, bukan employee atau employer, dia juga punya get rate, get special skill. Ya udah, kita pakai interface aja kalau gitu. Karena multiple client menggunakan snippet of class interface. Ya, ini kurang lengkap sih kayaknya gambarnya ya. Harusnya ada kelas baru yang kelas lain yang mungkin sama nih, ada get rate, get special skill juga. Terus collapse hierarchy berarti kita punya subclass yang practically the same as its superclass, kayak nggak ada perbedaannya gitu. Ya udah di merge aja ya. Sebenarnya simple kan ya, secara prinsip simple, cuma kejelian aja dan pintar-pintaran kita mendesain aja sih, mendesain trade-off-nya. Terus form template method, ya ini sih terkait apa? Template pattern ya, yang kayak ada algoritma yang sama persis, bukan sama persis, mirip-mirip secara strukturnya, tapi ada beberapa implementasi yang berubah ya di antara subclass-nya. Jadi contoh ini berarti ini kan mirip ya, base tax return gitu. Tapi kan isinya beda-beda. Nah, alangkah baiknya seperti ini. Ya, ini ditaruh ke atas saja, di ekstrak tadi ekstrak superclass. Terus, nah ini kan sama ya, base sama teksnya kan beda. Berarti ininya dibedain. Ya, ini ada implementasinya sendiri. Sedangkan yang ini dibuat abstrak gitu ya. Terus get billable amount-nya tinggal get base amount ditambah tax amount gitu ya, base tambah tax. Ininya sama ya, billable amount-nya sama, base tambah tax. Jadi di sini nggak perlu di implement lagi, nggak perlu di override maksudnya. Replace inheritance with delegation. Kita punya subclass yang menggunakan only a portion of the method of its superclass. Apa sih subclass yang menggunakan, oh ini kan superclass, terus kita punya subclass yang cuman pakai beberapa porsi aja dari meta-meta superclass gitu. Nah, kita bisa create a field. Jadi di stack ini kita ada stack berarti punya vektor ya. Punya vektor. Berarti ini dependensinya ke vektor. Terus tinggal this dot vector is empty gitu. Kenapa refactor sih? Oh, subclassnya violate discourse substitution ya. Jadi misalkan di sini udah banyak sekali method tapi ini nggak pakai karena nggak butuh, itu kan menyalahi ini ya LSP ya. Gitu sih. Jadi lebih baik seperti ini aja gitu ya. Dia cuma punya satu is empty ya, si stack ini. Kita tinggal delegasiin aja ke tadi ya parentnya gitu. Oke, terakhir ya, ini kebalikan yang tadi. Jadi kalau a class contain many simple method that delegate to all method of another class. Ntar, satu, pelan-pelan. Kelas yang mempunyai beberapa simple method yang mendelegasikan ke semua method of another class. Jadi kebalikan, kalau misalkan employee-nya itu ternyata kayak banyak banget yang apa nge-override kelas dari person atau banyak banget function-function yang kayak gini. Nah, lebih baik kita employee-nya jadiin anaknya person aja gitu. Gak usah pakai has a tapi is a ya. Jadi delegation itu bagus apabila kita itu cuma pakai small part of delegated class. Tapi kalau inheritance itu langkah baiknya kalau kita pakai sebagian besar dari metode parentnya gitu atau field parentnya ya. Jadi di sini nggak ada aturan yang khusus ya. Misalkan dari semua refactoring ya, misalkan harus seberapa panjang sih jumlah line atau seberapa panjang sih uh, method body.
atau seberapa banyak sih parameter. Nah, itu semua bergantung dari kejelian kalian dalam melakukan apa ya, menyeimbangkan lah ya antara maintainability, ya readability, dan juga performance ya, bahkan kan juga impact performance ya kan, dan lain sebagainya sih. Dan ingat ya, refactoring ini sering kali ya orang tuh nggak mau melakukan ini, dan gue juga dapat alasannya kenapa gitu ya. Karena refactoring ini susah teman-teman ya, harus jeli ya, harus benar-benar teliti, dan harus banyak komunikasi juga ya ke engine-engine kita yang lain, ke tim-tim kita yang lain yang memaintain code yang sama gitu ya, supaya semua orang setuju. Tapi kayak secara apa ya, secara short term goal itu kayak nggak kelihatan hasilnya, karena refactoring itu nggak boleh ya, refactoring itu nggak boleh menambah fitur atau mengurangi fitur ya, itu paling nggak boleh karena menyalahi aturan refactoring. Namanya juga refactoring ya kan, nggak boleh ada fitur yang bertambah, nggak boleh ada fitur yang berkurang, nggak boleh ada fitur yang berubah ya. Nah, itu juga impactnya nggak kelihatan ya, bahkan nol impactnya ya secara point of view dari sisi bisnis. Tapi itu kayak apa ya, kayak sesuatu yang harus kita jaga gitu loh ya. Kayak kesehatan kita deh ya, kesehatan kita. Ya mungkin kita olahraga tiap hari, kita menjaga kesehatan kardiovaskular, kesehatan jantung. Nah, tapi mungkin kelihatannya kayak nggak ada bedanya sama orang yang mungkin lifestyle-nya buruk gitu ya. Nah, tapi akan kelihatan nanti saat tua, atau mungkin saat saat ya umur nggak ada yang tahu ya, mungkin saat serangan jantung tiba-tiba ada gitu. Nah, sama halnya dengan ini juga refactoring. Ya mungkin kalian buat apa sih refactoring? Nah, kalian akan menemukan manfaatnya ketika tiba-tiba kayak banyak sekali apa, request-request yang masuk, ya request fitur yang masuk, terus tim kalian bertambah lebih gede lagi, terus kalian mungkin nanti ada microservice memecah semuanya jadi code yang lain, akan bingung sekali kalau code kalian akan banyak yang ke-coupled ya, terus juga banyak sekali yang eh apa ya, dependensinya aneh gitu, terus metodenya susah dibaca, susah di-maintain, dan lain sebagainya. Ya, so ini butuh butuh banget yang namanya eh practice ya, experience. Akan lebih baik lagi kalau misalnya kalian magang atau kerja ya, kalian mungkin lihat code aja gitu, apa aja yang bisa di-improve gitu ya. Itu akan sangat berguna bagi kalian ya, daripada mempelajari teori seperti ini gitu. So, itu aja teman-teman ya video dari gua untuk terkait refactoring ini. Thank you sudah sampai habis. Kalau kalian merasa terbantu, bisa melakukan donasi ya di link saweria yang ada di deskripsi di bawah. Thank you guys, see you next video. Bye.